Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, di season kali ini karena banyak sekali yang bertanya tentang Pak, kenapa nih air kencing saya setiap harinya itu selalu berwarna kuning, katanya tidak ada putih-putihnya, tidak ada bening-beningnya gitu teman-teman ya. Kenapa ya? Jangan-jangan itu penyakit yang lain katanya gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena asam lambung anxieties psikosomatis, perlu kalian ketahui bahwa air kencing kita itu memang ketika terkena asam itu kebanyakannya itu setiap harinya itu berwarna kuning aja gitu teman-teman ya. Dan ketika melihat seperti itu, kadang pikiran kita itu selalu kemana-mana ya. Jangan-jangan ini penyakit ginjal nih, sudah mulai kena lagi gitu. Kemudian jangan-jangan ini penyakit yang lainnya lagi. Nah itu ya, itu yang bisa memicu ketakutan kalian semakin menjadi dan kebingungan kalian itu akan semakin menjadi ya. Was-was kalian akan hadir lagi di situ ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman sekarang yang sekarang sedang mengalami kencingnya kenapa bisa berwarna kuning terus setiap harinya, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham dan bisa menanganinya dengan mudah teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu dampaknya sangat banyak sekali termasuk ke air kencing kita teman-teman ya. Nah tetapi apakah itu berbahaya? Tidak teman-teman ya, tidak berbahaya sama sekali, hanya kita butuh penanganannya saja. Nah bagaimana cara menanganinya? Nah biar kalian bisa menanganinya, kalian harus kenali dulu penyebabnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis semuanya sudah saya share gitu teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga ya, kalian tekan juga tombol subscribe-nya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis termasuk saya dulu, itu setiap hari itu kita kencingnya itu selalu berwarna kuning teman-teman ya. Dan ketika kita melihat keterangan dari Google misalkan, kemudian dapat informasi dari orang-orang yang gak jelas, itu membuat kita itu tambah takut ya. Karena apa? Karena kita selalu berpikirnya ke mana aja gitu teman-teman. Dan biasanya informasi-informasi yang seperti itu, informasi-informasi yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam ketakutan tersendiri gitu teman-teman ya. Nah makanya hal yang paling pertama yang harus kalian lakukan ketika ya, kalian mendapatkan kencing seperti itu ya berwarna kuning, kalian harus yakin dan percaya kalau sudah dokter mengatakan kalau itu cuma asam lambung dan anxieties psikosomatis saja, ya sudah gitu teman-teman. Jangan mencari penyakit-penyakit yang lain. Tetapi apa hubungannya sih kencing sama asam lambung teman-teman ya? Untuk kencing itu orang yang terkena asam itu setiap harinya itu kencingnya itu selalu berwarna kuning gitu. Apa hubungannya sih dengan asam lambung dan anxieties psikosomatis? Kan pertanyaannya seperti itu ya, biar kita tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman ya, patut kalian ketahui teman-teman ya. Dan Anda juga coba ingat-ingat, untuk kencing itu biasanya untuk orang-orang yang terkena asam itu minumnya masih kurang teman-teman ya. Coba ingat-ingat, kita flashback dulu ya ke bagian sebelum kita terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Ketika kita kurang minum itu besok harinya pasti kencingnya juga berwarna kuning. Nah itu teman-teman. Nah
agar kalian bisa memperbaikinya untuk kencing itu biar bisa normal lagi, kencingnya bisa berwarna bening lagi. Solusinya seperti apa? Ya kalau misalnya kalian sudah tahu penyebabnya itu, ya sudah, perbanyak saja minumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui saja teman-teman ya, untuk kurang minum itu dampaknya juga banyak sebetulnya ya. Selain kencingnya berwarna kuning, sakit pinggang lah, sakit badan lah, badan itu terasa pegal-pegal, dan itu juga bisa diakibatkan karena minumnya itu masih kurang teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kitanya itu jarang minum, kemudian sering panas-panasan, itu membuat kita itu tambah pening ya, kemudian punggung itu terasa berat. Nah itu bisa juga disebabkan karena kita kekurangan cairan, atau kitanya kurang minum, atau kitanya kurang mineral. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sekarang sedang asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau misalkan diponis sama dokter itu kalian itu tidak ada apa-apa, cuman asam lambung saja, ya sudah teman-teman ya, itu dokter lebih pintar teman-teman ya, berarti kalian cuma asam lambung saja. Tetapi kalau misalnya kalian sekarang mendapatkan sensasi kencingnya terasa agak sulit misalkan gitu teman-teman ya, kemudian ditambah lagi warnanya itu menjadi kuning gitu teman-teman ya, nah itu memang penyebabnya kalian itu kurang minum teman-teman ya, kurang asupan mineral gitu teman-teman ya. Dan itu tidak usah membuat bingung, dan itu merupakan wajar kalau menurut saya, karena ketika kurang minum kencingnya seperti itu ya wajar ya, karena sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis juga, ketika kita kurang minum ya pasti besok harinya itu pasti kencingnya itu berwarna kuning, apalagi kalau di pagi hari. Nah itu teman-teman pasti kencingnya itu kuning lah. Nah itu, nah makanya sekarang teman-teman kalau misalkan ingin menangani kencingnya supaya bisa bening lagi, coba perbanyaklah minumnya teman-teman ya. Karena sebetulnya untuk kencing warna kuning itu sebetulnya nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Cuman karena kitanya aja terlalu apa ya, terlalu mendramatisir gitu teman-teman. Waduh ini kencingnya kuning nih, jangan-jangan nanti ada apa-apa lagi. Nah itu teman-teman, padahal itu tidak apa-apa. Kalian cuman cukup butuh minum saja, perbanyak saja minumnya teman-teman. Ingat ya, untuk minum saya selalu mengatakan ya, 8 gelas dalam sehari, 8 gelas dalam sehari itu minimalnya teman-teman ya. Kalau misalnya lebih kalian ya nggak apa-apa, justru lebih bagus teman-teman ya. Kenapa harus minimal 8 gelas? Karena kalau misalkan kita kurang minum, itu sensasinya akan banyak sekali. Dan tetapi kalian juga nggak usah khawatir sih sebetulnya ya. Sensasi-sensasinya juga itu memang sensasi rumahan, dan nggak berbahaya kayak macam sakit pinggang gitu teman-teman ya. Kencingnya warnanya kuning, kemudian ada pening juga, badan terasa berat juga gitu teman-teman ya, apalagi di bagian punggung ya. Nah cuman itu aja sih sebetulnya. Kemudian kurang gairah gitu teman-teman ya. Apakah berbahaya? Tidak teman-teman, cukup mengganggu saja. Bayangkan saja kalau misalnya kalian setiap harinya kurang bergairah, ya cukup mengganggu saja. Ada teman yang ngajak nih, yuk jalan-jalan, kemana? Paling cuma jawab seperti itu ya, malas ah. Nah itu ya, Anda pasti kurang gairah. Nah itu teman-teman, berbeda dengan kalian minumnya itu banyak, asupan mineralnya sungguh banyak. Jadi ketika datang teman juga, main yuk kesana katanya gitu ya, kalian menjawab walaupun misalnya kalian malas mainnya, kalian menjawab juga akan dengan lantang, main kemana? Nah itu kan beda ya. Tetapi kalau misalnya yang menjawabnya yang mineralnya kurang, paling menjawabnya gitu ya, agak lemas ya, mau kemana, seperti itu. Tetapi yang mineralnya banyak, menjawabnya juga lantang, mau kemana, kan gitu ya. Nah itu salah satu perbedaannya. Nggak berbahaya sih, cuman ya mengganggu saja. Kita itu kualitas hidupnya itu menjadi kurang apa ya, menjadi kurang 100% lah gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin menangani gairahnya ada lagi, semangatnya ada lagi, untuk mineral itu sangat penting teman-teman ya, sangat penting sekali. Untuk kita orang hidup gitu teman-teman, yang paling penting itu dimakan dan diminum teman-teman ya. Untuk kendaraan mungkin di bensin teman-teman ya. Untuk penerangan mungkin di listrik. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, makan dan minumnya juga harus dipilih-pilih teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan yang mempunyai efek samping seperti membuat asam lambungnya tidak normal lagi. Nah itu teman-teman ya. Dengan sama ya, untuk minum juga sama, kita harus pilih-pilih lah. Jadi untuk minuman itu jangan sampai kalian meminum minuman yang mempunyai efek samping seperti asam lambungnya tidak normal lagi.
Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang untuk minuman-minuman yang mempunyai efek samping itu seperti apa sih? Kayak macam soda beralkohol, kemudian minuman-minuman yang berwarna. Sebelum kalian membaik, hindari saja. Bahkan dokter juga bilang kalau seandainya kalian sudah sedang terkena gangguan asam lambung, untuk susu saja itu walaupun susu nilainya baik teman-teman ya, bahkan dokter juga selalu menganjurkan hindari saja dulu susu, teh gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi pure itu yang paling bagus, yang paling yang paling efisien untuk pemulihan kita, untuk mengisi mineral kita itu ya air putih teman-teman ya. Cuman air putih. Nah itu teman-teman ya, kenapa air putih itu sangat bagus sekali buat tubuh kita? Karena seluruh anggota tubuh kita itu hampir 80% itu dari cairan teman-teman ya. Daging kita ada cairannya, darah kita itu sirkulasinya itu oleh cairan teman-teman ya. Kemudian pencernaan kita juga itu sudah pasti itu cairan, namanya asam lambung itu cairan teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi untuk tubuh itu mineral itu sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi selain makan, minum itu yang paling penting teman-teman ya. Bukan ratapan, bukan keluhan, bukan pemikiran ini harus bagaimana nih, ini harus bagaimana, bukan, pelaksanaan ya. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik. Nah itu, jadi ketika kalian sudah tahu, ayo lakukan dari sekarang. Kenapa saya selalu share video setiap hari? Itu hanya sebatas memberikan motivasi saja buat teman-teman biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Karena saya itu tidak mau kalian itu menderitanya terlalu lama. Kenapa seperti itu? Karena saya tahu persis ya bahwa menderitanya itu sungguh nikmat sekali teman-teman ya. Nah itu, jadi waktu kita itu terbuang dengan keadaan kita teman-teman ya, yang seharusnya kita itu produktif. Nah sekarang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu ya menjadi nggak produktif ya teman-teman ya. Mau produktif gimana teman-teman ya? Sekarang kita cuman merasa rasakan, banyak keluhan, kemudian mau ngapa-ngapain serba males, mau ngapa-ngapain serba takut. Jadi cuman diam, termenung, kemudian mengingat-ingat tentang penyakit, mengingat-ingat tentang sensasi. Ya nggak produktif teman-teman ya. Mau sampai kapan? Nah itu teman-teman, makanya tumbuhkan semangat dari mulai sekarang. Ayo lakukan metodenya. Orang sakit, orang tidak normal, misalkan tidak sehat, itu membaiknya hanya dengan makan dan minum teman-teman ya. Karena motor kita itu dari makanan dan minuman. Berbeda dengan motor, berbeda dengan mobil, berbeda dengan kendaraan ya. Itu nyalanya pasti energinya itu dari bensin. Nah kita itu energinya dari makanan dan minuman. Jadi saya selalu bilang di video-video sebelumnya juga, apapun yang terjadi, makan dan minum teman-teman jangan ditinggalkan gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita kekurangan makan, tanda-tandanya seperti apa? Aduh, itu anak kecil juga tahu ya. Kalau misalnya kita kekurangan makan, kitanya lemas teman-teman, tidak ada gairah, tenaganya kurang. Berbeda dengan nutrisinya, gizinya, makanannya sudah full, itu tenaga ada lagi teman-teman ya. Jangankan untuk angkat-angkat yang ringan-ringan gitu teman-teman ya, angkat beban yang berat saja kita mampu teman-teman. Itu awal mulanya dari makanan teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang itu sama teman-teman itu, apapun yang terjadi jangan ditinggalkan makan gitu teman-teman. Karena semuanya itu perbaikannya itu dari makanan teman-teman ya. Nah itu jadi titip pesan ya buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami lemas-lemesnya, nggak ada gairah sama sekali gitu teman-teman ya, cuman termenung, merasa rasakan. Kalian makan dulu yang paling penting, kemudian minum. Sesudah makan dan minum, ayo lakukan olahraga. Buat apa? Buat melatih tenaganya, buat melatih mentalnya, buat melatih rasa fresh di kepalanya biar kita itu tidak mumet ya. Ketika di dalam rumah itu ya mumetnya ya mau nggak mumet gimana? Kita kalau misalnya diam di rumah, penglihatan itu mentok ke tembok, mentok di TV, mentok di dapur, mentok di HP. Nah itu teman-teman ya, mau nggak mumet gimana? Makanya ayo keluar. Ketika sudah kalian makan, sudah minum, pure keluar. Nah itu teman-teman ya. Karena untuk perbaikan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini, jujur ya, dulu saya bertahun-tahun mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sangat lambat sekali perbaikannya. Kenapa seperti itu? Karena saya selalu merasa rasakan di rumah ya, selalu berdiam diri di rumah, merasa rasakan tentang penyakit, memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang kehidupan, mengeluh tentang keadaan gitu teman-teman ya, iri terhadap orang lain. Jadi ketika orang lain lalu lalang depan rumah, tertawa saling gandengan, ada yang sama keluarganya, kemudian main motor-motoran, kita cuma diem melihat. Nah itu menjadi iri ya,
menjadi ada perasaan iri tersendiri, orang lain sehat, kenapa saya seperti ini? Nah, makanya biar kalian tidak iri, ayo lakukan dari mulai sekarang, biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, bagi teman-teman, kembali lagi ya ke topik utama, bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan atau mendapatkan sensasi kencingnya berwarna kuning. Untuk kencing saja Masya Allah ya, untuk asam lambung sebetulnya gangguan sepele ya, tetapi ketika kita ini kayak macam kencing warna kuning saja, kita itu seperti hal yang sangat besar ya. Padahal dulu ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kencing warna kuning itu tidak dipermasalahkan teman-teman, bahkan kita cuek ya. Nah tetapi sekarang lihat kencing nih warna kuning, langsung pikirannya itu kemana-mana, perasaannya gundah gulana. Nah itu teman-teman, itu juga saya rasakan dulu, dan ketika sudah sembuh total saya tertawa sendiri teman-teman ya. Kenapa saya tertawa sendiri? Karena mengingat dulu ya, ketika terkena aslam, ketika ada kencing seperti itu, saya masalah memprediksi. Justru yang salah itu, yang gagal fokus itu, karena kita terlalu salah memprediksi teman-teman ya. Jadi seharusnya berpikirnya itu begini, ini saya kencingnya warna kuning, harusnya banyak minum. Jangan berpikir tentang begini, waduh ini kencing warna kuning, jangan-jangan ada penyakit ginjal nih, jangan-jangan ada penyakit dalam yang lebih parah gitu. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Makanya biar kalian biar tidak was-was, biar tidak bingung, biar tidak gelisah, biar tidak ada pemikiran yang lain-lain sehingga menjadi ketakutan tersendiri. Makanya pahami saja ketika kalian kencingnya kurang, warnanya kurang jelas lah gitu ya teman-teman ya, warnanya tidak cerah gitu, ada warna-warna kuning, ya seharusnya kalian berpikir bahwa itu kalian kurang minum teman-teman ya. Jangan berpikir lagi tentang penyakit yang lain. Kalau kalian sudah diponis sama dokter itu gangguan asam lambung, ya sudah. Tetapi untuk kencing itu apakah dampak? Memang itu dampaknya, keterkaitannya memang seperti itu. Biasanya untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan ascites psikosomatis, untuk minum itu jarang diperhatikan teman-teman ya. Walaupun misalkan saya tanya, walaupun misalkan saya katakan Anda kurang minum, enggak Pak, saya itu minumnya sudah banyak katanya gitu, tetapi kencingnya masih warna kuning. Coba ingat-ingat, apakah sudah minimal 8 gelas dalam sehari? Kalau misalnya belum, perbaiki aja itunya teman-teman ya. Nah itu tetap, dan untuk sering minum itu nggak rugi juga sih sebetulnya kalau untuk kalian mencoba nih. Misalkan kalian mau mencoba nih, apa benar nih omongan Pak Abdurrahman ini untuk kencing biar kencingnya lancar, kemudian warnanya bisa berubah menjadi putih lagi atau bening lagi gitu. Apakah benar dengan air putih? Kalian misalkan coba saja, itu nggak ada ruginya teman-teman ya, nggak ada ruginya, karena untuk minum air putih itu banyak, itu kalian nggak bisa membeli ya. Nah itu teman-teman ya, berbeda dengan ketika kalian harus konsultasi lagi dengan ini, konsultasi harus disaranin dengan obat, berarti ada biaya ya. Nah makanya sebelum kalian melakukan hal seperti itu, coba saja yang sederhana, murah, kemudian itu cara rumahan teman-teman ya, tidak keluar biaya. Karena untuk orang-orang yang terkena aslam itu ketika ada sensasi apapun selalu rindu-rindu rumah sakit, rindu-rindu dokter, dan di situ pasti ada biaya ya. Nah makanya sebelum kalian bertindak seperti itu, makanya coba aja dulu. Kalau seandainya mungkin pas ya sudah, alhamdulillah. Tetapi berbeda ketika kalian misalnya ada ketakutan tersendiri, pahami saja ke sana. Tetapi kalau misalnya kalian masih penasaran juga ya boleh silakan ke dokter. Kalau misalnya kalian sudah diponis asam lambung dan ascites psikosomatis sering bolak-balik, akhirnya dokternya juga capek sendiri teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu ya. Jadi saya itu disaraninnya itu, Pak, Bapak itu nggak kenapa-napa, yang dibutuhkan itu pikiran Bapaknya katanya gitu. Bapak cobalah ke psikiater gitu teman-teman ya. Jadi waktu itu ya memang gitu ya, saya datang ke rumah sakit ini, diponis saya itu waktu itu gastritis ya. Yang pertama itu asam lambung, yang keduanya pindah lagi rumah sakit, di situ ada ponisan tentang GERD. Nah kemudian GERD itu yang terakhir ya. Yang kedua itu kalau nggak salah dispepsia. Nah yang ketiga kalinya kemudian di situ ada ponisan apa lagi ya, pokoknya tentang seputaran asam lambung lah. Dan yang terakhir itu saya GERD itu ya teman-teman ya. Nah itu jadi ketika ini penyakit apa sih sebetulnya. Nah ketika saya baca pelajari, ternyata itu memang semuanya ruang lingkupnya itu ada di pencernaan teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah diponis sama dokter itu gangguan asam lambung, ya sudah, percayakan saja sama dokter. Toh yang lain-lainnya itu cuma dampak saja. Jangan pernah mencari-cari penyakit, karena nanti kita akan pusing sendiri teman-teman ya.
itu lebih baik kalian mencari keterkaitannya saja gitu teman-teman. Kayak macam ini mata buram nih, jangan kalian ke dokter lagi. Kalau misalnya dikatakan sudah asam lambung ya sudah, jangan mencari-cari penyakit. Lebih baik kalian cari saja keterkaitannya seperti apa. Kenapa mata kita menjadi buram gitu teman-teman ya? Kenapa pandangan kita itu menjadi aneh kayak macam di dunia mimpi gitu teman-teman ya? Kayak kehidupan kita itu gak nyata. Cari saja keterkaitannya, penyebabnya seperti apa, biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah teman-teman ya. Karena jujur semua ruang lingkup dampak dari gangguan asam lambung dan azitis psikosomatis itu hanya gangguan rumahan saja teman-teman ya. Telinga berdenging, jangan kalian itu sudah diponis asam lambung, ada lagi nih berdenging lagi. Baru aja 2 hari diponis kalian asam lambung, ada sensasi telinga berdenging, lari lagi ke dokter lagi, dok mungkin ini penyakitnya yang lain karena ini telinganya itu berdenging, bergemuruh dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya, lebih baik cari saja keterkaitannya. Kenapa seperti itu? Karena aliran darah dan oksigen kalian tidak lancar. Kenapa seperti itu? Kalian sedang aslam, biasanya jarang bergerak, jarang olahraga, kemudian makanannya juga energi yang masuk itu dari makanan itu tidak terserap dengan sempurna, ya akhirnya untuk bagian telinga itu tidak bekerja dengan maksimal. Nah itu teman-teman ya. Nah solusinya seperti apa? Ya kalau misalnya tahu penyebabnya ya kalian tinggal kebalikannya. Kurang makan karena gizinya kurang asupan, makan yang banyak. Kurang cairan karena memang minumnya kurang, tambah lagi minumnya. Cuman itu ya. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ayo berpikir secara logika, berpikir secara wajar, biar kalian itu tidak berandai-andai tentang penyakit-penyakit yang lain. Nah itu teman-teman, sebab kalau seandainya berpikir penyakit-penyakit yang lain, nantinya itu akan menimbulkan ketakutan tersendiri. Akhirnya kita itu menjadi ada rasa cemas tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena ini udah 20 menit lebih. Itu dari video dari saya tentang seputaran kencing. Kalau seandainya kalian sekarang mendapatkan sensasi kencingnya berwarna kuning, kalian gak usah khawatirkan. Itu memang dampak dari gangguan asam lambung dan azitis psikosomatis. Jadi ketika ada asam lambung dampaknya memang seperti itu, bisa kena kencing juga. Keterkaitannya memang seperti itu. Kalian jarang minum teman-teman ya, karena untuk minum itu kalian tidak diperhatikan, karena memang setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Jadi kalau misalkan minum seolah-olah kita itu banyak, padahal tidak teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan. Kemudian apalagi ya barusan itu. Nah itu ya, jadi keterkaitannya memang seperti itu. Jadi untuk dampak itu banyak sekali ya. Jangankan untuk kencing, untuk hal-hal yang lain kalau misalkan kurang minum itu banyak sekali ya dampaknya. Kayak macam ke pinggang juga akan terasa sakit. Jadi seolah-olah kita itu ada penyakit dalam yang sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi untuk kurang minum itu sangat banyak sekali dampaknya. Sakit pinggang, bukan sakit pinggang ya. Iya sakit pinggang kayak macam pegel-pegel nggak jelas. Kemudian yang lebih parah-parahnya itu sakit ya, sakit pinggang. Kemudian punggung itu terasa berat juga, bisa karena dari cairan tubuh atau kekurangan mineral. Kemudian pusing, pening dan sebagainya. Itu memang seperti itu. Kemudian kalau misalnya kekurangan minum juga, gairah itu tidak ada, bisa seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu kenapa orang yang kurang minum itu kurang gairah, itu sudah banyak iklannya ya di TV ya. Ingat ya, iklan salah satu mineral yang melalui, oh butuh ini katanya. Nah itu ya, itu berarti salah satu patokan buat kalian lah, bahwa mineral itu sangat bagus sekali dan sangat penting sekali. Nah bagi teman-teman yang sekarang masih kurang minumnya, ayo perbaiki minumnya, karena minum itu sangat penting sekali untuk pemulihan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian, biar kalian itu tidak was-was. Apalagi yang sekarang mengalami kencingnya warnanya kuning. Semoga saja kalian dengan melihat video ini, kalian itu menjadi pengertian, menjadi tenang, dan bisa bertindak dengan wajar teman-teman ya. Nah itu kemudian saya doakan teman-teman itu cepat sehat, cepat sembuh total, cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu, emosinya, moodnya, semangatnya dan sebagainya. Karena saya tahu persis bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.